Halo, terima kasih sudah klik video ini. Film ini bercerita tentang terjadinya mutasi makhluk hidup yang terjadi setelah jatuhnya sebuah meteor. Adegan pembuka menampilkan seorang profesor biologi seluler yang mantan tentara Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Lena yang berada di sel isolasi. Dia sedang diinterogasi oleh peneliti laboratorium yang mengenakan pakaian hazmat, sementara sekelompok orang berkumpul di luar untuk mendengarkan. Salah satu peneliti bernama Lomax mempertanyakan Lena tentang bagaimana dia berhasil bertahan dalam ekspedisi 4 bulan, meskipun hanya memiliki makanan untuk 2 minggu. Sebagai tanggapan, Lena mengatakan bahwa dia tidak ingat pernah makan sama sekali selama misi. Terlebih lagi, dia mengaku hanya tinggal di sana selama beberapa hari atau seminggu. Lomax kemudian menanyakan tentang anggota timnya yang lain, tapi dia tidak ingat apapun. Adegan tersebut kemudian beralih ke beberapa tahun sebelum ekspedisi tersebut, dan kita melihat sebuah meteor membumbung tinggi di angkasa sebelum mencapai permukaan bumi. Ia mendarat di mercusuar di Florida dan segera memulai memancarkan cahaya misterius. Secara bertahap memperluas batas-batasnya. 3 tahun setelah peristiwa ini dan beberapa saat sebelum ekspedisi, Lena ditampilkan memberikan kuliah biologi kepada murid-muridnya tentang pembelahan sel dan asal-usulnya. Seusai kelas, rekannya, Daniel, mengundangnya ke acara barbecue di rumahnya, namun dia menolaknya dengan sebuah alasan. Daniel mengingatkan Lena bahwa sudah setahun sejak dia kehilangan suaminya, Ken, dan tidak ada salahnya jika dia menghabiskan waktu bersama teman-temannya, dan itu bukanlah pengkhianatan. Namun Lena tetap menolak ajakan tersebut dan pergi. Sekembalinya ke rumah, Lena terisak-isak mengenang suaminya, seorang sersan yang rupanya tewas dalam aksi. Dia kemudian mulai mengecat kamar tidurnya, dan tiba-tiba Ken muncul. Ia sangat senang melihat Ken hidup dan berlari untuk memeluknya erat, tapi perilaku Ken berbeda. Kemudian, dia menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya tentang di mana dia berada selama ini dan apakah dia sedang menjalankan misi rahasia. Namun, Ken terlihat bingung dan tidak menanggapi satupun pertanyaannya. Saat Lena bertanya bagaimana dia bisa kembali ke rumah, dia menjawab bahwa dia mendapati dirinya berada di luar ruangan dan melihat pintu terbuka. Saat itu, Ken menyesap air dan mengatakan dia tidak enak badan, yang dibuktikan dengan darah tertinggal di air minumnya. Melihat hal ini, Lena memanggil ambulans untuk segera membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, mobil polisi menghalangi jalan mereka dan membawa Ken pergi. Lena mencoba menghentikan mereka, tapi mereka menyuntiknya dengan obat penenang, membuatnya tidak sadarkan diri. Begitu sadar, Lena mendapati dirinya berada di fasilitas pemerintahan bernama X-Area. Di sana, dia didekati oleh kepala departemen bernama Dr. Fintres yang memperkenalkan dirinya sebagai psikolog dan bekerja untuk sebuah organisasi bernama Southern Ridge. Fintres kemudian bertanya kepada Lena tentang misi suaminya dan bagaimana dia kembali, namun Lena tidak mengetahuinya. Lena menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan Fintres mengatakan bahwa Ken berada di X-Area tersebut dalam keadaan sekarat, mengalami pendarahan dalam yang hebat. Lena berasumsi Ken terkena semacam radiasi atau terkena semacam virus. Lena meminta Fintres mengantarkannya ke tempat Ken. Dia berkeyakinan dia bisa membantu karena dia adalah profesor di bidang biologi. Fintres kemudian menunjukkan kepada Lena zona bercahaya misterius yang disebut shimmer, yang disebabkan oleh meteor. Ia menjelaskan kepadanya bahwa ruang lingkup cahaya yang ada semakin luas, dan jika hal ini tidak dihentikan, maka ini akan melanda seluruh kota dan negara bagian. Menurut Fintres, Ken adalah bagian dari ekspedisi rahasia yang pergi ke Shimmer, dan tampaknya dialah satu-satunya orang yang kembali. Seluruh timnya dilaporkan tewas atau hilang, namun sayangnya, Ken juga menderita kegagalan beberapa organ dan pendarahan internal yang parah. Malamnya, saat Lena mengenang beberapa kenangan indah yang dihabiskan bersama suaminya, seorang paramedis bernama Anya mendekatinya, yang akhirnya memperkenalkan Lena kepada kedua temannya, seorang ahli geomorfologi bernama Casey dan fisikawan pasca doktoral bernama Josie. Terakhir,
Lena juga memperkenalkan dirinya sebagai ahli biologi John Hopkins. Dia segera mengetahui bahwa mereka semua akan memasuki Shimmer dengan Ventress sebagai leader. Lena bertanya kepada para wanita tersebut, menurut mereka, apa yang terjadi pada ekspedisi sebelumnya. Sebagai tanggapan, Anya berspekulasi bahwa mereka yang memasuki zona tersebut akan terbunuh oleh sesuatu atau menjadi gila dan saling membunuh. Saat Casey menyinggung tentang personel militer yang akhirnya bisa kembali, Lena tetap bungkam dan memilih untuk tidak mengungkapkan bahwa itu adalah suaminya. Keesokan paginya, Lena mendekati Ventress dan memintanya untuk bergabung dengan mereka dalam ekspedisi, dan dia menyetujuinya. Dan pergilah kelima wanita itu bersiap-siap dan berjalan menuju Shimmer sambil memegang senjata. Anehnya, begitu mereka masuk, mereka terbangun di tenda 3 atau 4 hari kemudian. Mereka tidak bisa mengingat apa yang terjadi pada saat itu. Mereka juga menemukan bahwa perangkat navigasi dan sinyal mereka tidak lagi berfungsi. Lalu, dengan bantuan matahari sebagai patokan arah dan waktu, mereka semua berjalan menuju ke selatan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rawa, di mana mereka melihat berbagai spesies bunga. Setelah mengamati lebih dekat, Lena terkejut saat mengetahui bahwa mereka semua tumbuh dari cabang yang sama. Ia berpendapat tanaman tersebut terjebak dalam mutasi lanjut. Sementara itu, Josie menyelidiki sebuah gubuk kecil. Namun tiba-tiba ada makhluk yang menyeretnya ke dalam air. Semua orang bergegas membantunya dan berhasil menariknya keluar. Beberapa saat kemudian, mereka melihat seekor buaya besar keluar dari gubuk tersebut, menyerbu ke arah mereka. Dengan menggunakan keahlian militernya, Lena mengalihkan sasaran buaya yang akan menyerang Anya dan terus-menerus menembak aligator tersebut hingga berhenti bergerak. Setelah itu, ia memeriksa mulut buaya dan melihat gigi buaya itu susunannya seperti susunan gigi hiu. Tampaknya ada semacam perkawinan silang yang terjadi. Namun menurut Lena yang seorang profesor biologi, antar spesies tidak akan bisa kawin silang. Setelah itu, mereka semua menaiki 2 perahu yang mereka temukan di sekitar gubuk tersebut untuk melanjutkan perjalanan menuju tujuan, yaitu mercusuar. Lena berkendara bersama Casey, di mana mereka membicarakan masa lalu mereka. Lena menceritakan bahwa dia pernah menjadi tentara dan suaminya juga terbunuh dalam aksi. Selanjutnya, Casey menyebutkan bahwa dia kehilangan putrinya karena leukemia. Dia juga mengungkapkan hal-hal tentang anggota tim lainnya seperti Anya yang merupakan seorang pecandu yang sedang dalam masa pemulihan, dan Josie yang telah mencoba melakukan hal yang tidak terpikirkan. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa sepertinya tidak ada yang tahu lebih banyak tentang Ventress selain fakta bahwa dia tidak punya teman ataupun keluarga. Setelah beberapa saat, kelompok tersebut tiba di Fort Amaya, sebuah pangkalan militer yang sebelumnya merupakan markas besar Shorten Ridge sebelum Shimmer menelannya. Semakin dalam, semakin banyak mutasi yang mereka temukan, seperti halnya tumor. Saat mereka memasuki gedung, mereka mengetahui bahwa tim ekspedisi sebelumnya juga menggunakan tempat itu sebagai perkemahan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan sebuah microchip yang sengaja ditinggalkan oleh kelompok sebelumnya agar kelompok yang akan datang lebih mudah mengetahui apa yang terjadi. Saat mereka memasukkannya ke dalam perangkat, mereka menemukan sebuah video di mana Ken terlihat membedah perut rekan prajuritnya untuk memperlihatkan usus bengkak yang bergerak seperti ular. Hanya bersikeras bahwa itu adalah trik pencahayaan, itu untuk menutupi dari rasa takutnya. Kemudian, di bagian lain bangunan tersebut, mereka menemukan tubuh bagian atas seorang prajurit yang terpisah dari bagian bawahnya dan ditutupi oleh jamur. Di bagian bawah air, mereka juga menemukan pisau yang persis seperti di dalam video yang mereka lihat. Josie tidak ingin tinggal di sana lagi setelah penemuan ini. Namun Ventress menegaskan bahwa mereka tidak punya pilihan lain karena hari mulai gelap. Mereka kemudian memilih tidur di menara pengawas, dan di malam itu, Lena teringat akan kelakuan suaminya yang tidak biasa sebelum berangkat misi, yang hal tersebut membuatnya tidak bisa memejamkan mata. Jadi, dia bangun
dan mulai memeriksa sampel sel yang dia kumpulkan sebelumnya. Saat dia mempelajarinya melalui mikroskop, dia terkejut melihat bahwa sel-selnya membelah dengan cepat, tidak seperti sel normal. Tak lama kemudian, dia pergi untuk berbicara dengan Vintres yang sedang berjaga di pos bawah. Lena bertanya, mengapa suaminya mengajukan diri untuk misi tersebut? Yang secara tidak langsung, Vintres menyiratkan bahwa suaminya mungkin mempunyai masalah dengan pernikahannya. Mendengar hal tersebut, Lena menyadari bahwa suaminya pasti sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Daniel. Itulah sebabnya Ken memutuskan untuk ikut misi tersebut. Tiba-tiba, kedua wanita itu dikejutkan oleh sebuah suara. Jessie juga bangun dan datang untuk menyelidiki. Mereka mendapati bahwa pagar kawat telah diterobos. Saat memeriksa sekeliling, makhluk besar mirip beruang muncul dari belakang dan membawa Jessie pergi. Shepard! 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 Di pagi hari, Josie dan Anya memutuskan untuk kembali ke X area karena sejauh ini mereka sudah diserang 2 kali. Namun, Vintres menolak melakukannya dan bersiap menuju mercusuar sendirian. Lena juga ingin mengurangi rasa bersalahnya dengan terus melakukan hal tersebut, sehingga ia membujuk Josie dan Anya untuk tidak mundur. Lalu, mereka semua mengikuti Vintres dan terus berjalan melewati hutan. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sepatu Jessie yang mendorong Lena untuk menjelajah lebih dalam sendirian. Dalam penyelidikannya seorang diri, dia melihat 2 rusa identik yang tanduknya tampak bermutasi dengan bunga. Saat dia melanjutkan pencariannya, dia menemukan tubuh Jessie yang hancur tergeletak di dekat pohon. Lena pun kembali ke timnya dan memberitahu mereka bahwa dia menemukan Jessie sudah tewas. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Ketika hari mulai gelap, kelompok tersebut sampai di suatu pemukiman terbengkalai yang berada di sekitar pantai, lebih tepatnya sekitar 2 jam perjalanan dari pantai, dan mereka memutuskan untuk berhenti di tempat tersebut. Di lokasi itu, mereka menemukan tanaman yang berbentuk humanoid atau menyerupai manusia. Josie kemudian mulai menghubungkan titik-titik dalam pikirannya dan berteori bahwa shimmer berfungsi sebagai prisma, membiaskan segala sesuatu yang berada dalam batasannya, termasuk DNA manusia. Menurut Josie, hal inilah yang menyebabkan terjadinya perkawinan silang dan mutasi antar spesies. Setelah itu, mereka semua berjalan ke rumah terbengkalai terdekat untuk bermalam. Mereka tertidur. Di dalam kegelapan, Lena terbangun. Ia kemudian memeriksa darahnya sendiri. Dia pun menemukan bahwa dirinya telah terpapar radiasi. Lalu ia teringat dan menyesal atas perselingkuhannya dengan Daniel hingga kemudian ia pun tertidur. Namun Lena terbangun dikala tiba-tiba Anya berada di hadapannya dan memukulinya. You answer it! Begitu tersadar, Lena mendapati dirinya terikat di kursi bersama Josie dan Vintres. Anya terlihat menjadi paranoid. Di saat itu dia menemukan gambar Ken di kalung Lena dan menyadari bahwa dia adalah suaminya Lena. Anya kemudian menuduh Lena atas kematian Jessie dan berniat membunuhnya. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan Jessie yang meminta bantuan. Hal ini membuat mereka terdiam sesaat, di mana Anya kemudian bergegas ke sana, sementara yang lain berusaha melepaskan diri. Hal berikutnya yang didengar kelompok tersebut adalah suara mengerang. Mereka terdiam, secara perlahan sebuah bayangan kelihatan. Seekor beruang raksasa yang telah termutasi yang sama memasuki rumah dan mulai mengitari mereka, di mana suara Jessie berasal dari beruang tersebut karena adanya penyesuaian gen. Beruang tersebut mencoba melahap Lena, namun Anya yang kini terluka akibat serangan beruang tersebut masuk sambil membawa pistol. Dia mencoba menembak beruang itu, tapi naas makhluk itu malah mencapik-capiknya hingga tewas. Namun Josie yang berhasil membebaskan dirinya mengambil senjata yang dijatuhkan Anya dan menembak beruang itu hingga mati. Vintres khawatir dia tidak akan sampai ke mercusuar dan mengakhiri keadaan tersebut. Jadi dia berangkat menuju mercusuar sendirian. Di pagi hari, Lena menemukan Josie di halaman dan memberitahunya bahwa dia menemukan mutasi pada darahnya. Josie yakin bahwa mutasi akan segera terjadi pada setiap orang. Dia memeriksa akar dan daun yang tumbuh di lengannya dan mulai berjalan pergi. Lena mengejarnya, berusaha menghentikannya, tapi Josie menghilang. Dia mungkin bermutasi menjadi salah satu tanaman humanoid.
Kini setelah dia sendirian, Lena akhirnya mencapai pantai dan melihat mercusuar dari kejauhan. Saat dia mendekatinya, dia melihat banyak tengkorak dan kerangka tergeletak di luar. Lena memasuki mercusuar dan menemukan kerangka hangus lainnya tergeletak di dinding dengan kamera mengarah ke sana. Saat memutar video tersebut, dia melihat Ken duduk sambil memegang granat fosfor. Ken mengatakan bahwa dia meragukan identitasnya sendiri karena pemahamannya terhadap realitas tampaknya telah salah. Dia meminta orang di belakang kamera untuk menjaga Lena sebelum dia menarik pin granat dan meledakkan dirinya. Setelah itu, orang di belakang kamera muncul dan ternyata dia adalah semacam klon dari Ken. Hal ini membuat Lena menyadari bahwa Ken yang ditemuinya sebelumnya adalah seorang kloningan. Semua pengungkapan ini mematahkan semangat Lena. Namun dia masih melanjutkan misinya. Dia melangkah lebih jauh ke dalam mercusuar dan menemukan Vintress yang tampaknya bermutasi. Vintress memberitahu Lena bahwa Simmer itu berasal dari alien dan mereka akan terus tumbuh untuk sampai berhasil meliputi segalanya, memusnahkan semua yang ada di bumi hingga bagian terkecil dan menjadi bagian dari mereka. Setelah itu, tubuhnya mulai larut menjadi bentuk cahaya terang. Selama transformasi ini, dia menyerap setetes darah dari wajah Lena dan berubah menjadi humanoid berkilauan tanpa wajah. Dalam keadaan panik, Lena mulai menembakinya, tapi dia tidak terpengaruh. Karena takut, Lena keluar dari terowongan, tapi sosok humanoid itu berteleportasi di depannya. Lena mencoba melawan, namun entitas tersebut ikut melawan. Setelah beberapa saat, Lena menyadari bahwa makhluk itu tidak menyakitinya dan hanya meniru tindakannya. Lena mencoba untuk berlari keluar, namun entitas tersebut menangkapnya dan terus menirunya. Di tengah-tengahnya, Lena menemukan granat dan mendapat ide. Dia perlahan menyerahkan granat itu kepada entitas yang mulai mirip dengannya. Lena mencabut pinnya dan bergegas keluar dari mercusuar, membiarkannya meledak. Entitas tersebut menyebarkan api, menyebabkan seluruh mercusuar terbakar, hingga akhirnya seluruh Simmer memudar. Sins kemudian beralih ke interogasi yang sedang berlangsung di masa sekarang. Lomax, yang mengira itu adalah alien, menanyakan apa yang mereka inginkan. Sebagai tanggapan, Lena menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan apapun, karena mereka hanya mengubah segalanya untuk menciptakan lingkungan baru. Setelah itu, Lomax memberitahunya bahwa setelah Simmer menghilang, Ken pulih dengan sendirinya. Lena kemudian pergi ke kamarnya dan bertanya apakah dia benar-benar Ken yang dia ragukan. Namun, dia mengenali Lena dan mereka saling berpelukan. Saat mereka terus berpelukan, mata mereka berkilau, menandakan bahwa mereka berdua bermutasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, and like di video kami. Sampai jumpa!